Hari ini kita akan belajar Kitab Obadya. Kitab Obadya ini salah satu kitab di Perjanjian Lama yang cukup unik. Kenapa unik? Karena disebut kitab Nabi terpendek di Perjanjian Lama. Sebab hanya satu pasal saja. Dan yang dibahas pun hanya tentang Edom dan Sion. Edom merupakan keturunan daripada Esau, sedangkan Sion merupakan keturunan daripada Yakub. Jadi seolah-olah satu pasal ini, maksud saya di kitab Obadya ini menghubungkan kembali cerita lama antara Esau dan Yakub. Memang benar bahwa kisah Esau dan Yakub berakhir dengan happy ending. Mereka mengalami rekonsiliasi, mereka berdamai, mereka berpeluk-pelukan. Bahkan kita lihat sekalipun Yakub berusaha memberikan kemurahan banyak kepada Esau, tapi Esau sendiri menolak dengan halus. Cerita itu sungguh indah tentang rekonsiliasi. Namun nyatanya keturunan Esau maupun keturunan Yakub di generasi-generasi selanjutnya tidaklah terjalin seperti bapa leluhur mereka antara Esau dan Yakub yang berdamai. Malah terjadi seolah-olah persaingan hebat antara keturunan Esau dan keturunan Yakub ini. Keturunan Esau yang kita kenal dengan bangsa Edom adalah bangsa yang memang kuat karena berada di tempat yang sangat strategis secara geografis, yaitu di pegunungan Sair. Kekuatan mereka rupanya membuat mereka sombong. Kekuatan mereka membuat mereka angkuh dan meremehkan Sion, meremehkan Israel atau keturunan daripada Yakub. Mari kita lihat dulu di ayat yang ketiga. Keangkuhan hatimu telah memperdayakan engkau, ya engkau yang tinggal di liang-liang batu, di tempat kediaman yang tinggi. Siapa yang berkata dalam hatimu, siapa yang sanggup menurunkan aku ke bumi? Sekalipun engkau terbang tinggi seperti burung Raja Wali, bahkan sekalipun sarangmu ditempatkan di antara bintang-bintang, dari sana pun aku akan menurunkan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Kita lihat dosa Edom adalah dia sangat sombong. Dia merasa menjadi bangsa yang kuat dan berkata dalam hati, kalau aku bisa seperti sekarang, siapa yang sanggup menurunkan aku ke bumi? Maka Tuhan pun berkata, sekalipun kau terbang tinggi seperti Raja Wali, bahkan menempatkan sarang di antara bintang-bintang, Tuhan tetap bisa menurunkan mereka. Benar apa kata firman Tuhan? Tuhan membenci orang yang congkak dan sombong, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Edom sombongnya enggak ketulungan dan akan direndahkan Tuhan. Edom hancur karena kesombongan yang dibangunnya sendiri. Dosa Edom yang kedua kita lihat di ayat yang ke-10. Karena kekerasan terhadap saudaramu Yakub, maka celah akan meliputi engkau dan engkau akan dilenyapkan untuk selama-lamanya. Jadi Edom ini bangsa yang kuat, mencoba menindas bangsa Israel. Padahal kita tahu bahwa Yakub atau Israel adalah biji mata Allah. Dengan kekuatannya Edom berusaha mengusik biji mata Allah. Apa yang terjadi? Mereka akan berurusan dengan Allah sendiri. Dosa berikutnya ayat yang ke-12. Janganlah memandang rendah saudaramu pada hari kemalangannya, dan janganlah bersukacita atas keturunan Yehuda pada hari kebinasaannya, dan jangan membual pada hari kesusahannya. Rupanya ketika Edom mendengar kehancuran Israel, kehancuran Yehuda, yang mana bangsa Israel dihajar Tuhan oleh karena dosa-dosa mereka, rupanya bangsa Edom melihat hal itu dan memandang rendah mereka, bahkan bersukacita atas kemalangan umat Tuhan. Rupanya yang ini pun jahat di mata Tuhan. Jadi di sini pun kita belajar, saudara, jangan sampai kita bersukacita di atas penderitaan orang lain. Jangan sampai kita senang ketika orang lain susah, karena itu hal yang jahat di mata Tuhan. Edom melakukan dosa-dosa itu. Dosa pertama kesombongan, dosa kedua melakukan kekerasan, mengusik biji mata Allah. Dosa ketiga dia bersukacita atas kemalangan Israel.
Sekarang kita lihat apa yang terjadi, apa yang akan Tuhan lakukan. Ayat yang ke-17. Tetapi di Gunung Sion akan ada orang-orang yang terluput, dan gunung itu akan menjadi tempat kudus, dan kaum keturunan Yakub akan memiliki pula tanah miliknya. Kaum keturunan Yakub akan menjadi api, dan kaum keturunan Yusuf menjadi nyala api, dan kaum keturunan Esau menjadi tunggul gandum. Mereka akan membakar dan memakan habis sekaliannya, dan dari keturunan Esau tidak ada seorang pun yang terlepas, sebab Tuhanlah yang berfirman demikian. Ayat 21, penyelamat-penyelamat akan naik ke atas gunung Sion untuk menghukumkan pegunungan Esau, maka Tuhanlah yang akan mempunyai kerajaan itu. Ada keluputan bagi Sion. Bagaimanapun juga Israel adalah biji mata Allah, maka benar Tuhan memulihkan Israel. Tuhan akan memberkati Israel. Bahkan yang dilakukan Tuhan tidak hanya memberkati Israel, tapi mengangkat, memuliakan Israel, memuliakan Yakub lebih daripada Esau atau Edom. Sebab justru keturunan Esau atau Edom, mereka akan dibakar habis karena kesombongannya, karena merendahkan daripada bangsa pilihan Tuhan, karena mengusik biji mata Allah, maka Tuhan berurusan dengan mereka. Di Sion ada keluputan, di Sion ada pembelaan. Kabar baiknya adalah Anda dan saya adalah keturunan Abraham, keturunan Yakub secara rohani. Ada keluputan yang Tuhan berikan kepada kita. Mungkin hari-hari ini ada orang-orang yang benci dengan kita. Mereka bersukacita atas hal-hal buruk yang mungkin diizinkan Tuhan menimpa kepada kita. Mungkin kita direndahkan luar biasa. Percayalah bahwa Tuhan tidak tidur. Ada waktunya Tuhan memulihkan keadaan kita, Tuhan meluputkan kita, dan tidak usah kita membalas, sebab nanti Tuhan yang akan berurusan dengan mereka. Kitab Obadja ini menjadi kitab yang indah untuk kita renungkan bersama-sama. Tuhan memberkati.